Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisda Nur Hasana dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Baik, untuk soal nomor pertama. Menurut analisa saya, penyebaran Islam di Spanyol melalui semenanjung liberal pada abad ke-8 Masehi, dibawa oleh pasukan muslim yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Kehadiran Islam di Spanyol melahirkan peradaban yang sangat maju, dikenal sebagai Andalusia. Peran Islam di Spanyol meninggalkan warisan yang kaya dalam berbagai bidang. Dalam bidang pemerintahan, yang pertama, Islam di Spanyol mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Almoravid. Di sini, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Almoravid memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, bahasa, tradisi, dan arsitektur. Mereka membangun masjid-masjid megah, perpustakaan, dan universitas yang menjadi pusat pembelajaran bagi dunia Islam dan Eropa. Untuk penyebaran Islam yang kedua yaitu di India, Islam masuk ke India melalui jalur perdagangan dan dakwah para sufi. Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang pesat dan membentuk peradaban yang kaya serta kompleks. Proses Islamisasi di India berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai dinasti Muslim seperti Mughal dan Delhi Sultanate, membangun kerajaan-kerajaan yang kuat dan mewariskan berbagai peninggalan budaya seperti Taj Mahal, Red Fort, dan Qutub Minar. Mereka juga memberikan kontribusi besar dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Yang ketiga yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dibawa oleh para pedagang Arab dan Persia. Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan alkulturasi dengan budaya lokal. Islam menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat Nusantara, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Demak, Banten, Aceh, dan Mataram Islam berperan penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan identitas nasional Indonesia. Mereka membangun masjid-masjid, pesantren, dan kerajaan-kerajaan Islam yang kuat. Dan ada pula masuknya Islam ke Indonesia juga menjadi pendorong perjuangan kemerdekaan. Banyak tokoh Islam yang menjadi pahlawan nasional dan berperan aktif dalam melawan penjajah. Yang kedua, pembentukan identitas nasional. Nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, keadilan, dan toleransi telah terintegrasi dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun pertanyaan mengapa Islam mayoritas di Indonesia tetapi minoritas di India dan di Spanyol. Dari yang telah saya baca di hal tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan proses Islamisasi. Di Indonesia, proses Islamisasi berlangsung secara damai, akulturasi dengan budaya lokal. Sementara di India dan Spanyol, proses Islamisasi seringkali diwarnai konflik dan peperangan. Yang kedua yaitu karena ada dampaknya politik dan kekuasaan. Di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam berhasil mempersatukan berbagai kelompok etnis dan agama di bawah satu bendera Islam. Sementara di India dan Spanyol, kekuasaan politik sering berpindah tangan. Yang ketiga yaitu karena letak geografis. Letak geografis Indonesia dan strategi menjadikannya pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya, sehingga memudahkan penyebaran Islam. Dan yang terakhir yaitu kebijakan kolonial. Kebijakan kolonial Belanda Indonesia lebih toleran terhadap Islam dibandingkan dengan kebijakan kolonial Inggris di India dan Spanyol. Izin menjawab soal ketiga, yaitu pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai masa 3 kerajaan besar, ada beberapa faktor yang sama faktor-faktornya itu. Yang pertama yaitu jadi saya akan menyebutkan 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, eksternal, dan juga pola bersulang. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang ada di dalam. Faktor yang pertama yaitu faktor kepemimpinan. Mengapa dengan demikian? Karena kualitas kepemimpinan sangatlah berpengaruh. Jika pemimpin yang bijaksana, adil, dan berilmu pengetahuan luas, maka akan mendorong kemajuan. Sedangkan kepemimpinan yang selalu korupsi, lemah, otoriter, maka dapat menjadikan kemunduran.
Yang kedua yaitu pada faktor internal ada penerapan syariat. Sejauh mana syariat Islam diterapkan secara konsisten dan adil dalam kehidupan bermasyarakat juga sangat berpengaruh. Penerapan Islam yang konsisten akan menciptakan stabilitas dan keadilan, sedangkan penyimpangan dari syariat dapat memicu konflik dan peperangan. Faktor internal yang ketiga yaitu kualitas pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Sebaliknya, sistem pendidikan yang buruk akan menghambat kemajuan. Untuk yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang ada di luar. Faktor yang pertama yaitu serangan dari luar. Serangan dari kekuatan asing dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara sehingga menghambat kemajuan. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan bencana alam, kelaparan, dan penyakit sehingga mengganggu kehidupan masyarakat. Yang ketiga dari faktor eksternal yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia luar dapat menjadi tantangan atau peluang bagi sebuah peradaban. Yang ketiga yaitu faktor pola yang berulang atau kehancuran yang selalu di setiap dinasti ada. Yaitu yang pertama, karena adanya siklus kemajuan dan kemunduran. Sejarah peradaban Islam menunjukkan adanya siklus kemajuan dan kemunduran yang berulang. Masa keemasan sering diikuti oleh masa kemunduran dan begitu seterusnya. Dan yang kedua yaitu pengaruh kekuasaan. Konsentrasi kekuasaan di tangan satu kelompok atau individu sering menjadi pemicu korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu peran agama. Peran agama di sini sangatlah penting, memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban Islam. Namun agama juga dapat menjadi alat politik yang digunakan untuk kepentingan kelompok. Izin menjawab soal nomor 5. Sejarah peradaban Islam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, di antaranya seperti mengenal identitas diri. Dengan memahami sejarah, kita dapat mengenal lebih dalam akar budaya dan peradaban Islam, sehingga kita memiliki identitas yang kuat dan rasa bangga terhadap agama kita. Yang kedua yaitu menarik hikmah. Sejarah adalah guru yang terbaik. Dengan mempelajari kisah-kisah masa lalu, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini. Yang ketiga yaitu meningkatkan toleransi. Memahami sejarah Islam dapat membantu kita menghargai keberagaman dan membangun sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat juang. Kisah-kisah kejayaan Islam di masa lalu dapat menginspirasi kita untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi kemajuan umat. Adapun strategi yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kembali kejayaan Islam, yang pertama yaitu menguatkan akidah dan moral. Pondasi utama kejayaan suatu umat adalah akidah yang kuat dan moral yang luhur. Pendidikan agama yang berkualitas dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam dapat berkontribusi dalam peradaban dunia. Dan untuk selanjutnya yaitu penguatan ekonomi. Ekonomi juga sangat penting. Mengapa dengan demikian? Karena faktor penting dalam pencapaian kejayaan juga termasuk ke dalam ekonomi juga termasuk untuk mencapai kejayaan tersebut. Umat Islam perlu mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan mandiri. Terus selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan umat. Tidak ada perpecahan. Persatuan kesatuan umat sangatlah penting untuk menghadapi tantangan zaman. Kita harus meninggalkan perpecahan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu dakwah yang efektif. Dakwah yang efektif dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sangat diperlukan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mungkin hanya ini video yang dapat saya jawab dari soal nomor 1, 3, dan 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Lisda Nurhasana pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.